Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Reni Hendrawati MM, staf ahli wali kota bidang ekonomi, pembangunan, dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang pula kepada Bapak Bilang Nauli Harahap STME selaku Kepala Bagian UKPBJ Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Tidak lupa yang kami hormati Ibu Mutia Khairunisa dari PT Lintas Solusi Perkasa, Bapak Timi selaku Vice President Business Development and Strategic Partnership PT Teradata Indonesia. Yang kami hormati Ibu Sinta selaku General Manager PT Teradata Indonesia. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Kristiawan Ari selaku Priyadi, Manajer PT Epson Indonesia, serta hadirin tamu undangan sekalian berbahagia, Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Puji syukur pertama, marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia dan juga rahmatnya, sehingga kita semuanya dan juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Fauzi Rodeo, mari kita sama-sama ikuti acara Aksio Tech Day 2023. Bertempat di Santika Hotel Bekasi 29 November 2023. Acara kali ini mengusung tema One Stop Technology and IT Infrastructure Solution. Tentunya dalam fasilitas yang mumpuni. Pada kesempatan kali ini izinkan Bapak Ibu yang perlu disampaikan bahwa hari ini bertujuan tentang teknologi sistem dari Aksio dan juga produk Epson. Kami juga memperkenalkan produk TKDN dan Epson. Acara ini penting sekali untuk kita sama-sama ikuti di penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua bisa mendapatkan kebermanfaatan dan tentunya juga ya, topik utama dalam hari ini itu kita ingin memperkenalkan produk buatan asli Indonesia. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Dengan presentasi yang akan disampaikan oleh rekan Bekasi, yaitu Bapak Bilang Nauli Harahap yang sudah hadir dari PT Epson Indonesia ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Hud Abadi, oleh Bapak Teradata Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai Aksio. Kita juga akan membagikan hadiah yang sudah berada di depan saya. Siapa di sini yang punya Aksio? Coba angkat tangan. Ada yang sudah pernah menggunakan atau bahkan sampai sekarang menggunakan Aksio? Wah, ternyata banyak juga ya, tepuk tangan dong. Luar biasa. Salut, akan membagikan banyak sekali hadiah yang akan kita berikan di setiap sesi acaranya. Bapak Ibu, kami ingatkan juga untuk men-scan barcode yang akan nanti kami undi. Jadi jangan sampai kalau bubar berarti nanti Bapak Ibu tidak punya kesempatan mendapatkan hadiah. Apa saja? Ini boleh saya spill dari awal ya. Yang pertama ada 5 unit Aksio. Wah, luar biasa. Tabletnya bukan buat anak nonton YouTube aja ya Bunda, buat kerja ini pastinya. Selain itu kita juga punya door prize. Hadiahnya dirahasiakan, ada kado-kado yang pasti ini semuanya worth it banget untuk keperluan rumah tangga ataupun dari Bapak Ibu sekalian. Itu juga akan ada 1 unit printer dari Epson. Wah. Siapa di sini yang hadir dengan laptop jadulnya barangkali udah mulai lola? Ada yang barusan sebelum berangkat udah doa biar dapat laptop, ada Bapak Ibu? Coba angkat tangan yang pengen ganti laptop, ada nggak? Pengen tahu? Meja belakang aja yang pengen ganti laptop. Oh, Bunda Reni juga pengen ganti laptop nih kayaknya nih. Tenang Bunda, ada Bu Sinta, nanti tinggal
ngomong. Mari kita hadirin disilakan duduk kembali. Sekalian, saya mewakili dari Lintas Group, merupakan partner Axio dan partnernya dari Epson sebagai penyedia katalog nasional, sektoral maupun lokal, ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai salam perkenalan kita. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dalam acara ini yang masih menyempatkan waktunya. Semoga kita dapat saling berkenalan dan mengerat silaturahmi. Seperti kata pepatah, mendekat yang jauh, yang semakin erat. Jadi hari ini ada beberapa penyampaian product knowledge tentunya dari Axio dan Epson. Nantinya akan dijelaskan pembicara kami. Sekarang kita tahu semua Bapak dan Ibu bahwa syarat sama-sama menjadi partner. Semoga dengan adanya acara hari ini kita semua bisa saling bekerja sama dan bersinergi bersama. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila atas penyambutan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Enjoy your time, enjoy the moment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mutia Khairunisa dari PT Lintas Solusi Perkasa atas sambutannya ya. Kalau ngelihat yang masih muda tuh seger-seger ya Bu, Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah, makanya kami awali pembukaan sambutannya oleh beliau. Tapi kita semua seger kok ya, Pak Kristiawan ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dan juga simak sambutan dari PT Asaba selaku distributor Axio. Kami persilakan kepada Bapak Kristiawan Ari. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Reni Hendrawati MSI, staf ahli wali kota bidang ekonomi Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Bilang Narudi Harahap, Kabak UKPBJ Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Timi, Vice Presiden Axio Class Program. Yang saya hormati Bu Sinta dan seluruh jajaran dari Prinsipal PT Teradata Indonesia. Dan yang tidak terlupakan yang saya cintai Bu Sri Nurma Lisa, LVG Group dan seluruh jajaran. Bapak Ibu, tamu undangan yang terhormat, perlu saya sampaikan di sini, saya selaku distributor dari Axio merasa senang sekali karena undangan yang hadir luar biasa banyak. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan, Bapak Ibu bisa hadir di sini. Dalam sambutan saya nggak akan banyak Bapak Ibu, sedikit cerita. Jadi PT Asaba bahwa kami itu mulai menjadi distributor Axio itu kurang lebih semenjak tahun 2019. Kalau kita sama-sama tahu Bapak Ibu, flashback ke belakang terhadap pengadaan barang jasa pemerintah, kita sama-sama tahu Perpres 16 2018 saat itu sebenarnya sudah ada apa yang diminta oleh Presiden bahwa pengadaan barang dan jasa itu sebisa mungkin harus menggunakan platform TKDN. Tetapi pada realisasinya itu masih banyak sekali proses pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai dengan Perpres tersebut. Akhirnya kita sama-sama tahu perjalanan dari 2018, di 2019 terjadi pandemik dan sedemikian menghantam seluruh dunia
seluruh ekonomi semuanya turun. Akhirnya apa? Arahannya dari pimpinan kita Pak Jokowi bahwa ekonomi harus berdikari. Ekonomi harus berdikari, dan kalau kita ingat, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami, diterbitkan Perpres yang terbaru untuk up to date di Perpres 12 tahun 2021. Ya, semenjak itu pergerakan untuk kebutuhan barang dalam negeri meningkat pesat, Bapak Ibu. Ya, meningkat pesat. Jadi dulu Bapak Ibu kalau kami datang itu ke SKPD, ke kementerian, kalau kita bicara aksi itu banyak yang masih memandang sebelah mata. Pak, ini brand apa Pak? Banyak yang seperti itu. Tapi puji Tuhan, dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang sangat mendukung bahwa produk dalam negeri harus menjadi prioritas utama, saat ini kita merupakan salah satu market leader untuk pemerintahan. Bapak Ibu, hari ini merupakan salah satu kegiatan Aksio Tech Day di mana kami melalui partner kami, platinum partner kami, Lintas Group, kita pengen memberikan up to date terkait produk-produk yang ada di kami. Nanti Bapak Ibu akan bisa lihat bahwa produk yang saat ini kami sudah develop, yang sudah bisa masuk ke market, itu bukannya produk yang usang ataukah teknologinya kalah dibandingkan brand-brand internasional. Jadi ini Bapak Ibu silakan bisa lihat up to date produk kami, dan nanti di showroom showcase di depan Bapak Ibu bisa saling tanya dengan timnya Lintas, dengan kami juga, bahwa kami saat ini sudah mengikuti dan bisa menjadi salah satu trendsetter untuk produk-produk digital. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan acara up to date Aksio Tech Day ini dan juga sinergitas antaranya pihak pemerintah daerah Kota Bekasi yang mau untuk menggunakan produk dalam negeri ini sedikit banyak akan menggerakkan roda ekonomi, dan semoga cita-cita dari para pendiri bangsa untuk kita berdikari secara ekonomi itu semuanya bisa terlaksana. Terima kasih, salam semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kristiawan Ari dari PT Asaba selaku distributor Aksio atas sambutannya. Dan selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan sekaligus acara Ibu Dr. Reni Hendrawati MM selaku staf ahli wali kota bidang ekonomi pembangunan dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Kami silakan. Berbicara kaitannya dengan TKDN, saya punya sejarah. Sayalah yang pada saat itu diminta hadir, ditugaskan oleh wali kota untuk menghadiri rakor yang kaitannya dengan TKDN. Pada saat itu yang ada di benak saya, apa sih binatang apa atau apa yang dimaksud dengan TKDN? Kemudian juga di sana berkaitan dengan barang dan jasa, apalagi kita pada saat itu sudah ditentukan prosentase dari produk-produk adalah 25% kalau nggak salah ya Pak bilang ya. Dan kemudian yang paling pusing pada saat itu bagaimana dengan alkes? Karena produk alkes nggak ada yang produk buatan Indonesia Pak pada saat itu. Belum ada rakitannya lah, pusing semua itu. Karena di belakang kita ini, para junior saya ini banyak yang dari Dinas Kesehatan. Dulu pusing 7 keliling. Waktu sudah pada saat itu, waktu sudah mepet. Sebenarnya sosialisasi hari ini adalah pas. Kenapa saya bilang pas atau tepat? Karena para OPD yang pakai baju korpri semuanya itu lagi pusing 7 keliling. Karena harus membuat RKA. Di RKA itu kan harus memilih. Saya perlu IT, laptop,
core-nya yang paling tinggi misalnya, speknya ABCD, bingung melihatnya di mana. Jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung, karena bukan apa-apa. Salah perencanaan ini mengakibatkan ada dampaknya. Betul kan Bu Asti? Saya lihat ada Bu Mary juga. Betul kan? Kalau salah spek, salah memilih TKDN, ini juga ada dampaknya. Apalagi berkaitan dengan hal IT. Saya punya pengalaman, OPD saya di Setja pada saat itu punya pengalaman. Pada zaman dahulu kala, bahela, adakah merek laptop itu kita tentukan speknya? Enggak kan? Enggak ada. Jadi asal beli, mau apa-apa udah gitu. Ternyata di dalam pemeriksaan berapa puluh tahun itu ditanyakan, kok nggak ada speknya. Nah, saya sebagai pengalaman buat para junior, tolong, dan ini juga untuk para vendor juga dijelaskan, jangan sampai bermasalah dalam garansi. Ada anak-anak perlengkapan, betul kan? Garansi kan? Harus cocok kan? Garansi antara yang ditulis dengan yang ada di dalam dokumen itu harus clear. Garansi. Kemudian jangan berpikir, saya asal beli aja, nggak ada pemeriksaan kaitannya, dalemannya, atau daleman kalau orang kesehatan ada ususnya, ada jantungnya, itu ternyata tidak semua itu bisa dilihat. Jadi tolong dilihat di dalamnya, dalemannya seperti apa. Kemudian sertifikat TKDN-nya, tolong dicek and recheck. Jangan sampai nanti BPK masuk jadi masalah. Terus kaitannya dengan dokumen kontrak, harus betul-betul clear and clean. Kok si ibu ngejelasinnya seperti itu? Saya banyak pengalaman, saya banyak lihat. Dan inilah supaya pada saat dari mulai perencanaan sampai dengan pengawasan, monitoring evaluasinya dilakukan oleh ITKO, ada BPK, semua bahagia. Nggak mikir lagi, aduh kartu garansinya kemana ya? Dicari vendornya, ya nanti apa? Nah ini harus clear dari awal. Apalagi ketika pembeliannya itu adalah tidak dalam baik maupun partai besar ataupun partai kecil, ini harus benar-benar menjadi perhatian. Apalagi tadi saya juga tanyakan, Aksio ini gimana? Oh ternyata Aksio ini adalah rakitan. Ketika rakitan juga saya mohon kepada penyelenggara hari ini, dijelaskan rakitan itu seperti apa, sehingga adik-adik saya, junior-junior saya sangat jelas. Nggak ada lagi, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Tapi bagaimana caranya supaya yang hadir di sini semua benar-benar paham. Ini yang perlu saya sampaikan supaya. Kami silakan kepada Bapak Timi dari PT Teradata Indonesia untuk menyerahkan goodie bag persembahan dan juga cindramata persembahan dari Aksio dan juga Epson. Sudah diabadikan oleh tim dokumentasi. Baik, mohon izin untuk foto bersama. Sorry ya, saya terima ya.
Aksio Tech Day 2023. Tepuk tangan yang meriah. Ya kalau sudah sesuai dengan ketentuan, semua bisa nyenyak tidur. Betul tidak? Iya. Apalagi Nandra tuh. Ada Nandra itu. Pusing, biar nggak gitu. Pusing, cuma pusing. Sama juga di PBJ juga supaya nggak pusing juga. Jadi semuanya supaya bisa bahagia. Jadi harus betul-betul dilihat. Mohon hari ini betul-betul disosialisasikan kaitannya speknya seperti apa. Kalau rakitannya bagaimana juga. Tadi saya juga menanyakan. Bagaimana kaitan dengan servis? Servis ya Bu? Ya. Kan sering tuh, saya aja kalau pakai laptop, ngetik gini, aduh, macet lagi nih. Nah, bagaimana caranya memudahkan servis tersebut? Jangan sampai baru datang sebulan, udah bermasalah, nanti ribut lagi. Wah, ini enggak profesional dan sebagainya. Ini yang harus kita meminimalisasi. Karena prinsipnya semua adalah harus memberikan kepuasan di dalam pelayanan. Ini hal-hal yang perlu saya tegaskan kepada semuanya, bukan menggurui, tetapi saya sudah berkecimpung, atau artinya saya sudah makan asam garam hidup, jadi saya paham. Saya pengen adik-adik saya semua di OPD bekerja itu dengan nyaman, bekerja itu dengan ceria, bekerja itu dengan bahagia. Ya kan, kalau nggak ceria bisa bayangin, pulang di rumah anak rewel minta susu, bapaknya juga begitu. Udah tuh butek, besok ke kantor ditanya apa, nggak tahu. Nanti jawabannya begitu. Akhirnya mempengaruhi hubungan humanis dengan rekan-rekan kerja. Begitu nggak Pak Edi? Kayaknya kok yang paling ketawa itu bilang sama Pak Edi loh. Saya ngomong susu itu loh. Tapi bener kok. Pasti yang ditanyain pertama adalah susu. Hah? Danta harus kita dantain Pak. Kalau nggak didantain itu nggak ngerti-ngerti, makanya didantain aja. Nah, kemudian saya kaitannya dengan rakor, kemarin ada rakornas PBJ, pengadaan barang dan jasa, ditugaskan oleh Pak PJ Wali Kota untuk hadir. Di sana juga saya ditemani oleh Pak Bilang. Pak Bilang menyampaikan, Bu, sekarang ini ada yang harus kita lakukan, tapi para pejabat ini di DKD nih ya, DKDSM, sepertinya harus bantu Pak Bilang, karena dari 300 berapa Pak Bilang? 40-an. Hah? 340 yang harus mempunyai sertifikat C ya istilahnya. PPK tipe C. PPK tipe C itu harus dimiliki akhir 2023. Dan sekarang baru 90 orang. Bayangkan Bu Mary, pejabat eselon 3 berapa? Coba Bu Mary, terus saya lihat juga dari diklat semuanya ada. Nah, ini saya minta tolong untuk berkolaborasi dengan PBJ, karena pada saat saya menjadi kepala BKD, jadi akhirnya saya harus ngomong masa lalu. Ketika saya menjadi kepala BKD, itu eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu
banyak sekali yang belum punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Nah, pada saat itu masih Lia, terus kemudian Tovan, Hesti, semuanya itu akhirnya clear. Semua mempunyai sertifikat. Jadi tolong PKPSDM, mana PKPSDM? Tolong bilang itu berkolaborasi dengan PKPSDM. Bagaimana caranya supaya seluruh eselon 3 atau PPK itu mempunyai sertifikat tipe C yang terbaru. Karena itu sangat mempengaruhi terhadap tertib administrasi pengelolaan barang dan jasa. Ternyata baru 90. Bayangkan Bu Mary eselon 3 sebagai PPK itu ada berapa? Eselon 4 ada berapa? Nah, ini tolong mumpung saya ketemu di sini, saya menyampaikan hal-hal yang prioritas harus segera ditindaklanjuti berkaitan dengan tertib administrasi. Dan kaitannya dengan apa yang dilakukan hari ini, Pak Bilang itu hanya menghadirkan peserta. Kemudian yang mengadakan sosialisasi, expo adalah para vendor, dan pasti setelah ini ada hal-hal yang lain. Artinya ada vendor lain ingin dilakukan sosialisasi seperti ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi ini saya buka secara resmi expo kaitan dengan Aksio Tech Day 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A berarti X, Ibu I, Ibu O, Ibu O. Nah, repot nih ya yang X nih. Coba cari satu kata yang mewakili brand Aksio sesuai dengan urutan. Pak Faisal A, Bu Erna X, Bu Lina ya, Bu Yuli I, Bu Lina O, Ibu Fitri O. Oke? Bisa? Iya. Cari satu kata aja. Atau misalnya boleh ditempelin dengan kalimat jadi sebuah slogan, boleh, nggak apa-apa. Contoh kalau misalnya Aksio punya huruf M jadi mantap gitu. Bisa ya? Bisa Pak? Ya lo mikir. Kasih musik Mas, kasih musik yang tambah mikir. Happy birthday-nya Pikachu. Ya, maju ke depan lagi. Iya, tenang, saya nggak suruh nyanyi balotku pakai huruf O, repot. Yang repot itu yang pakai X, balotku pakai X, jangan. Baik, sudah siap ya? Sudah siap ya? Bapak? Sudah siap? Paling gampang kali ya. Kita tukar aja apa? Ada di sini. Iya. No, jangan. Ibu udah dapat? Sudah dapat X kata atau slogannya? Harus paling semangat ya. Harus paling semangat dan paling bagus. Ehonya dikecilin aja Mas. Ini bukan Inul Daratista. Baik, sudah siap? Baik, dimulai dari Pak Faisal, silakan. Aksio A-nya apa? Aksio barang ber-TKDN mantap. Oke, coba audiens tepuk tangannya semana. Iya, lumayan. Nah, ini yang X nih, mikir deh, gue nyesel di urutan kedua nih. X, silakan. X-nya apa? Boleh, X itu ada kata ekstra. Dapet katanya. Yo, X-nya apa? Silakan. Kalau tadi Bapak, apa tadi Pak? Panjang banget Pak A-nya. A, Aksio, barang, ber-TKDN, mantap. Jangan lupa dimasukin RKA. Betul Bu Sinta? Betul. Soalnya tadi udah di-spill sama Bu Reni. Pas banget ini, adik-adik saya pada pusing katanya.
Kalau di koperasi nggak ada. Iya, Bapak nanti pindah instansi, ada Bu Asti nanti boleh tuh. DPM PSS masih kosong, Bu Asti lagi. Silakan, Bu Erna. Axio yang berteknologi sakel. Cakep. Oh, X-nya dipaksain jadi. Iya, paksain di Cakep. Gimana audiens tepuk tangannya dengan cakepnya? Lumayan, Bu Sinta udah bisa ketawa, berarti cukup top chair. Silakan I-nya. Maju ke depan, boleh agak maju ke depan. Axio barang yang terinfrastruktur yang oke banget. Iya. Udah kayak ini apa namanya calon presiden ngomongin infrastruktur. Emang di dalam Axio ada apa? Jalan tol. Ya maksudnya infrastruktur sistemnya untuk pendataan begitu, betul ya? Audiens tepuk tangannya semana? Ternyata lebih banyak. Bagus. Berikutnya silakan Bu Lina. Oh, yang pertama. Oh, Axio paling mantap dah. Mana tepuk tangannya? Luar biasa. Silakan kepada Bu Fitri yang terakhir. Oh, yang terakhir apa? Axio orisinil. Woi, tepuk tangannya semana? Bu Sinta, singkat saja dari 5 orang ini mana yang paling keren menurut Bu Sinta kata-katanya? Orisinil. Doa. Infrastruktur. Cakep. Ya, ini A-nya. Axio bareng itu TKDN dipanjang paling panjang. Yang mana Bu Sinta menurut Bu Sinta yang paling oke? Semuanya bagus, berarti semuanya dapat hadiah. Tepuk tangan dong. Kami silakan Bu Sinta maju ke depan bersama dengan Mbak Mutia, Ibu Mutia untuk juga ikut membagikan hadiahnya. Iya, ada yang spesial nggak? Mau dikasih spesial? Oh, semua bagus, berarti semuanya dapat hadiah. Iya. Silakan diterima. Hadiahnya boleh nanti dibuka ya. Di sana ada nomor undian barangkali. Tambahan 1 dari Bu Sinta. Yeay. Karena kata originalnya. Oh, nggak nyesel maju Bu Fitri katanya. Foto dulu Bu izin. Iya, foto bersama. Boleh di depan podium kali ya. Iya. Maju seluruhnya, geser ke sebelah kiri. Iya betul, Axio produk original dari Indonesia. Harus dimiliki oleh para ASN di pemerintah daerah Kota Bekasi. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Nantikan hadiah berikutnya masih ada banyak. Ngomong-ngomong udah scan barcode belum? Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita simak presentasi termasuk juga sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Bilang Dauli Harahap STME selaku Kabak UKPBJ Setda Kota Bekasi tentang PKDN, BMP, LKPP, I-Katalog, dan PDN. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bilang Dauli Harahap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang kami hormati, tadi Bu Sahli sudah meninggalkan ruangan karena ada acara lain ya. Kemudian dari Pak Christian ya, Pak dari PT Asaba, kemudian Ibu Sinta dari PT Teradata ya. Kemudian Pak Hud Abriadi dari Epson. Dari mana ya? Oke. Kemudian dari Bu Sri nih ya, Bu Sri dari PT Lintas dan juga Bu Mutia tadi ya, Bu Mutia. Oke. Terima kasih atas acaranya ya, acara hari ini. Jadi memang terus terang kita sangat berapresiasi, sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dari PT Teradata dan juga dari Axio dan juga dari PT Lintas Solusi Perkasa. Jadi apa yang dilakukan ini memang sejalan dengan rencana kita ya, atau visi kita Pemkot Bekasi dan juga pemerintah pusat LKPP, bahwa kita harus memprioritaskan produk. Jadi yang dilakukan ini kita juga memang akan merencanakan yang seperti ini untuk
produk-produk yang lain. Di sini banyak ya Bapak Ibu kita undang dari semua OPD ya, kemudian puskesmas juga hadir, daerah RSUD tipe D ya, dan juga kecamatan. Jadi semua OPD kita undang untuk hadir, artinya agar apa yang disampaikan ini, apa yang diinginkan oleh kita ya terkait dengan produk dalam negeri ini bisa dimengerti dan juga dipahami oleh teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak sebetulnya sebelum era Inpres nomor 2 tahun 2022 itu masih belum ada penekanan terhadap P3DN ya, belum ada terhadap produk. Jadi memang sebelumnya telah ada undang-undang dan juga PP tentang pemberdayaan industri. Dan di situ disampaikan harus membeli produk dalam negeri, tapi karena belum ada penekanan maka masih kurang. Nah, setelah Inpres tersebut ada semacam target ya dari Pak Jokowi, dari pemerintah pusat agar wajib membeli produk dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kebiasaan ini ya Bapak Ibu dari prinsipal dan juga dari Aksio. Ini merubah kebiasaan ini dan image ini agak sulit ya. Jadi memang acara-acara seperti ini, nanti juga demo produk itu sangat penting. Karena teman-teman itu biasa menggunakan yang produk impor. Jadi begitu kita menyampaikan harus membeli produk, itu banyak keluhan Pak. Tapi keluhan itu sifatnya subjektif ya. Rasa gitu ya. Kemudian apa yang di pengalaman ya, pengalaman terhadap produk. Jadi itu langsung ditakutkan ya. Nggak biasa pakai, nggak ini cepat rusak dan sebagainya. Nah, mungkin juga nanti pada saat demo produk dan juga menyampaikan agar ditekankan bahwa produk yang memang udah ber-TKDN itu juga melewati prosedur-prosedur yang cukup panjang ya, melewati prosedur yang agar dia menjadi produk yang bisa dipasarkan. Artinya mungkin nanti sertifikasi, kemudian juga ada pengujian yang disampaikan bahwa produk yang ber-TKDN juga tidak kalah dengan produk impor ya. Oke, mungkin saya sedikit memaparkan ya kaitan dengan apa yang sudah atau kita lakukan di Bekasi. Tadi ini bisa dilihat, lanjut Mas, ini kaitan dengan strategi optimalisasi yang tadi saya sampaikan. Inpres inilah yang menjadi titik balik ya, bahwa produk dalam negeri harus dibeli dengan anggaran yang ada di Pemda, jadi maupun KL ya, minimal waktu itu 1.000 triliun, sekarang targetnya 95% harus ber-TKDN. Sampai sekarang kita baru 90%. Nah ini di PBJ kalau ada kita punya tim P3DN ya, tim P3DN. Kalau Bapak Ibu dari OPD mau membeli barang-barang itu harus melalui tim dulu kalau barangnya impor Pak. Jadi kita nggak serta-merta mereka itu boleh membeli barang yang tidak ber-TKDN, harus melalui penelitian atau pembahasan dengan tim yang dikoordinasikan oleh Pak Edi Sukamto. Jadi kita mengundang tim terkait untuk membahas terkait dengan barang tersebut memang tidak ada lagi yang ber-TKDN. Nah ini ada Epson di sini, saya nanti pengen mendengarkan juga karena kemarin kita membeli Epson itu Pak nggak ada Pak. Ada surat dari Epsonnya memang belum katanya, adanya dari Filipina atau Thailand tuh kemarin. Jadi mudah-mudahan yang sekarang ini sudah ada. Jadi kita mau membeli berapa PD kemarin? 100 printer atau 200 ya? Yang di perlengkapan itu? 196. Nggak ada TKDN-nya. Akhirnya ya mau nggak mau Pak, kita hold, jadi nggak jadi gitu. Jadi mudah-mudahan Epson di sini, karena kan Epson banyak nih variasi produknya. Ya kita berharap semua variasinya ada TKDN-nya. Oke, lanjut. Nah ini tadi kita udah ada tim, kemudian ada instruksi dan juga ada SK penggunaan dalam negeri. Kemudian lanjut
Nah ini ada katalog, kita dari 10 katalog sekarang udah 33 katalog lokal. Terus, nah terakhir ini penyelesaian tahapan. Ini kita harus mengisi, teman-teman semua harus mengisi e-kontrak ya di aplikasi. Kemudian lanjut. Nah ini yang tadi saya sampaikan ada SOP-nya. Jadi nggak sembarangan teman-teman itu membeli barang yang tidak ada TKDN-nya, harus melalui ada standar operasional prosedur. Lanjut, Mas. Nah, di katalog sendiri kita juga gampang sekarang, cuman 2-3 langkah langsung membuat etalase lokal. Lanjut. Cukup beberapa hari sudah cepat, cuman memang ada permasalahan untuk yang barang dan juga yang konstruksi karena terlalu obral dan tanda petik katalog juga bermasalah juga nantinya. Kita harus tetap sebagai PPK di sini kita undang ya, harus tetap mempunyai penelitian atau perencanaan terhadap harga. Jadi harganya itu harus tetap dibuat survei sehingga harganya itu betul-betul harga pasar. Misal nih Aksio di dalam katalog dia menyampaikan misalnya 25 juta, jangan langsung dibeli, tetap harus punya survei internal PPK, itu harus dinegosiasi, harus ditawar karena PPK lah yang bertanggung jawab terhadap keberadaan barang tersebut kalau nilainya di bawah 200 juta, di atas 200 juta. Kalau di bawah 200 juta melalui pejabat pengadaan. Lanjut. Cepat aja Mas. Nah, ini kita sampai 31 Oktober ada 7,3 triliun APBD kita yang sudah diproses 4,2. Tahun yang lalu 6,7, terakhir 5,7. Lanjut. Nah, ini tender sampai dengan Oktober kemarin 200 paket, pengadaan langsung 6.120 dan e-purchasing 3.100. Jadi dari 12.000 sekian paket itu e-purchasing sudah 3.000 Bapak Ibu. Jadi kita terus meningkat nih e-purchasing ini. Ya. Terus mengalami peningkatan ya. Sampai dibanding tahun yang lalu ya. Sekarang sudah 603 miliar yang e-purchasing, baik melalui katalog lokal, katalog nasional maupun katalog sektoral. Terus lanjut. Nah, ini yang tahun yang lalu ada peningkatan dari tadinya 925. Oke, lanjut lagi. Nah, ini P3DN Bapak Ibu semua, kita tahun yang lalu dengan 74,98% kita mendapat anugerah nomor 1 se-Indonesia. Mudah-mudahan bisa kita bisa kita pertahankan tahun ini. Nah, boleh, terima kasih tepuk tangannya, tapi juga kita harus berusaha dan tadi mengisi aplikasinya, menyelesaikan kontraknya, membuat e-kontrak, membuat penilaian kinerja penyedia dan sebagainya. Itu terkait ya. Jadi jangan ditinggal, yang sudah dibelanjakan harus diisi karena terkait dengan ini nanti, terkait dengan TKDN-nya ya. Biar kita tahun 2024 awal-awal tahun biasanya ada lomba lagi Bapak Ibu. Biar kita jangan sampai tahun ini juara 1, tahun depan hilang dari 10 besar gitu ya. Mudah-mudahan kita minta dukungan semuanya. Lanjut. Nah, ini sekarang udah 91%, alhamdulillah naik. Terus lanjut. Ini ada 33 katalog. Sekalian di sini juga saya menyampaikan ke Bapak Ibu semua, belanja melalui katalog itu sangat mudah ya. Jangan sampai kita ini masih banyak pencatatan. Masih banyak yang pencatatan karena sebetulnya keengganan ya. Itu masalahnya sebetulnya mau atau tidak mau aja. Ya, jadi katalog itu sangat gampang, mau sektoral, mau nasional, mau lokal itu sama, semua bisa cepet. Jadi besok ada acara, misalnya hari ini bisa diklik, nggak ada masalah gitu ya. Jadi cepet, langsung surat pesanan dan sebagainya. Yang barang juga sama, prosesnya cepet, tinggal nanti pengirimannya aja butuh waktu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menggunakan katalog atau e-purchasing ya. Kalau ada kesulitan, kami dari
Barjas atau DPBJ siap membantu ya. Lanjut. Nah, ini tahun yang lalu akhir tahun kita 23 etalase, 5.000 produk dari 248 penyedia. Tahun ini 33, lanjut Mas, 33 etalase, belasan ribu. Nah, 33 etalase, 22.000 produk, naik ya, kali lipat, dan 1.112 penyedia. Nah, ini juga, tapi kami juga menghimbau nih kepada Bapak Ibu ya, yang PPK atau yang mewakili di sini, dari 1.112 penyedia, belum semuanya mendapatkan order, ya. Jadi jangan L4 ya. L4 tahu. Lu lagi gitu, jangan itu terus ya. Kita punya 1.112 penyedia. Itu mereka itu menampilkan barang dagangan di etalase, pengen dibeli, pengen diklik sama PPK, jangan dibiarin gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini total 2.400 ya, 393 miliar tahun yang lalu. Tahun ini sampai Oktober udah 531. Jadi betul-betul kita mau men-switch semua pembelian itu semua ke e-purchasing ya. Udah naik tuh berapa 200 sekian persen. Jadi semua kita ingin masuk ke e-purchasing. Lanjut. Nah, ini yang kita punya, yang alat-alat berat dan sebagainya. Oke, terus. Nah, kita juga etalase kita dibeli oleh daerah-daerah lain ya. Lanjut. Namun demikian kita juga membeli di etalase rekan-rekan yang lain juga. Karena memang etalase bisa se-Indonesia ya. Ada juga yang di bela pengadaan apa ini namanya? Embis Market juga masih ada. Oke. Nah, tahun depan rencananya kita juga belum tahu, dari LKPP ada penggabungan etalase. Jadi semuanya satu oleh PT Telkom ya, dibantu oleh PT Telkom yang versi 6. Nah, kita belum tahu seperti apa. Yang jelas akan ada perbaikan terus terhadap etalase yang ada. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Saya mengharapkan Bapak Ibu yang datang ke sini yang sudah diundang, silakan bertanya ya, silakan menyampaikan masukan ya, keluhan terhadap produknya ya yang ada di sini, terutama Aksio lah yang tadi disampaikan market leader. Memang paling banyak nih, kita juga awal-awal tuh inden ya, tahun yang lalu tuh inden sampai nggak ada barang, kita sampai akhir tahun. Yang mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi, lebih banyak lagi produknya. Dan tadi kan ada Pak Meo juga tuh, kalau aser tuh istilahnya akar cepat rusak katanya. Mudah-mudahan kedepannya yang produk yang udah TKDN ini juga jangan menjadikan prinsipal atau produknya itu atau pabriknya itu jadi sembarangan gitu ya. Harus tetap memberikan yang terbaik gitu ya. Tadi kan kalau bukan kita yang beli ya siapa lagi kan gitu ya, produk dalam negeri. Nah, karena di sini juga ada dari kesehatan ya, mungkin berikutnya Pak Edi kita akan coba arrange seperti ini untuk produk-produk yang alat-alat kesehatan ya. Biar ada pameran-pameran seperti ini biar teman-teman bisa mengetahui. Nah, yang mungkin tidak mampu seperti ini, kita juga rencana mungkin di kantor ya, presentasi produk. Kan kalau ini mungkin perusahaan besar ya, bisa menyewa hotel dan sebagainya. Nanti kita siapkan Pak Edi ya, di kantor mungkin kita punya ruangan, kita siapin tempat untuk rekan-rekan UMKM dan sebagainya untuk menyampaikan produk-produknya, sehingga semua ikutan di dalam APBD yang kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keluar? Leonardo tanpa DiCaprio, penyuka espresso dan juga es kepal Milo. Ada di mana Leonardo? Nah,
Berarti ini salah satu dari kalong yang tadi. Maaf, hadiah dibatalkan. Berikutnya Ibu Sri, tolong bilang mulai. Mulai pada baca doa. Bismillah. Mulai. Cek. Siapakah yang mendapatkan hadiahnya? Iya. Arisan berlian Dokter Gigi Enda Sulistiani. Di manakah Dokter Gigi? Ibu Enda? Ada? Dokter Gigi Ibu Enda 1. Ibu Enda 2. Oh, ada. Baik, silakan maju ke depan. Saya belum kasih tahu hadiah yang mana yang mau dibagikan. Oh, ini sudah disiapkan. Ibu Sri mohon berkenan untuk bisa menyerahkan. Ini yang kita undi adalah door prize dari Lintas Solusi Perkasa. Iya. Bu Dokter, gigi saya udah bagus belum? Bleaching berapa Bu Dokter? Boleh agak geseran di dekat ini aksionya biar terfoto. Iya. Baik. Oke ya, 1, 2. Ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Satu lagi. Baik. Kalau Pak Tini mah nanti yang spesial ya Pak ya. Iya, mah. Ada rumah nggak di sini? Pak Kris atau Pak Ari, mohon bilang mulai Pak. Silakan. Baik, 1, 2, 3, mulai Mas. Iya, 45 berarti ya. Oh iya betul. Dan yang beruntung adalah fokus ke layar Pak Budiman. Ada yang namanya Budiman? Saya lupa tahu. Harusnya datang ke depan bawa KTP. Ya, main ngaku-ngaku aja sih Dokter Gigi Enda kok gitu. Yang kedua harus bawa KTP. Ada Pak Budiman. Wah, Pak Budiman tanpa Sujatmiko. Oh, nggak usah pakai KTP, udah ada namanya. Luar biasa. Selamat ya Pak ya. Baik, Ibu Mutia berkenan untuk menyerahkan hadiah. Boleh Pak bergeser di sana Pak? Iya. Ini hadiahnya bungkusnya lebih besar daripada Ibu Dokter Gigi Enda. Iya, iya Pak Budiman. Selamat ya Pak sini ya. Hadiah ada kita. Iya, dari hadiah ada, presentasi hilang. Kopi break maksudnya. Ayo. Baik, terima kasih Bu Mutia dan juga Pak Budiman. Tepuk tangan dong. Saya mau nanya sama Pak Timi tablet boleh dikeluarin satu enggak? Boleh Pak? Boleh Bu Sinta? Mau tablet? Oke, kita siapkan. Pak Timi, silakan Pak, kasih aba-aba Pak. 3, 2, mulai. 3, 2 mulai, berarti ketahuan antara nomor 3 atau 2. Bohong, bercanda. Dan pemenangnya adalah jeng 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 Dokter Herawati Minuwana Simanjuntak. Wow, ini dokter-dokter pada berhasil, keren ya. Luar biasa pagi hari ini. Ada Ibu Dokter Herawati? Ada? Luar biasa. Selamat Bu Dokter dapat tablet. Nanti diagnosa pasiennya langsung pakai ini aja aplikasi. Pak Timi mohon berkenan untuk maju ke depan Pak, menyerahkan hadiah. Iya. Aduh, saya dapat aja mimpi apa? Silakan bergeser di sini dulu Bapak. Iya. Di dekat aksionnya Mbak. Iya. Exxon katanya harus ke puskesmas katanya. Ayo. Silakan tahan dulu. Tepuk tangan hadirin sekalian. Iya, tenang, hadiah utama masih banyak belum kita bagikan. Laptop belum keluar dan tab juga masih banyak. Baik, saya masih punya waktu 3 menit ya. Saya masih punya waktu 3 menit. Ada hadiah yang mau kita bagikan untuk
orang yang, yuk goyang-goyang Bu Dokter Herawati, happy banget. Coba mana happy-nya? Happy banget. Kata Pak Bilang, saya apa nih Pak Timi? Tenang Pak Timi, Pak Bilang, pulang langsung ada. Aduh kata Bu Sita, boncos di gue Pak MC dia nih. Aduh bagi-bagi hadiah mulu. Baik, 5 orang silakan maju ke depan. Yang bisa menyebutkan PT apa saja yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mendukung terselenggaranya acara Aksio Tech Day 2023. Bu Sita mau main maju deh. Maju ke depan Ibu satu. Iya. Cukup sebutkan satu aja. Ada 5. Jadi tuh apalagi satu nih Bu Sinta. Harus 3 kata Bu Sinta, hadiahnya banyak. Udah ada catatan lagi dia. Udah gede banget ya. Ih, Ibu jadi bocorin. Sini 1. 4 orang lagi mana? Maju. 2. Mana lagi? Iya, apalin dah. 3 orang maju ke depan. Iya, dicari. Pada fokus ke banner. Iya. Geser Mbak, silakan. Iya. 2, 3. Maju Bu, sini Bu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah 5 pas. Yang disebutkan sama orang sesuai dengan urutan kehadiran. 1, 2, 3, 4. Iya, 5. Iya, 1. Iya. Baik. Sudah contekannya? Coba dibaca 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, ditutup. Boleh mikrofonnya Mas? Saya minjem mikrofonnya. Udah hafal Bu? Udah. Mana pendukungnya Ibu nomor 5? Ada di mana pendukungnya? Bu nggak punya temen Bu? Mana teman-temannya? Bilang tepuk tangan gitu. Tepuk tangan yang meriah. Ibu namanya siapa? Tri Imanitias. Ibu namanya Tri Imanitias. Tapi brosnya H ya Bu? Oh, suaminya? Lah, oh nama Ibu. Coba. Ibu nama lengkapnya siapa? Tri Imanitias Hendras Utami. Oh, luar biasa. Baik. Sebutkan nama 3 PT, sebutkan 3 dari 5 PT yang menyelenggarakan acara Aksio Tech Day 2023. 3. Iya, di sini. Lintas Solusi Perkasa ya. Oke. Asaba Exxon. Oke. Apakah betul? Kayaknya yang betul 1 nama doang ya Bu ya. Karena kurang lengkap. Iya, Ibu 1 aja. PT Teradata Indonesia Tbk. Oke, ditambahin TBK. Udah terbuka Pak? Buka saham Pak? Oh sudah, mantap. Lagi naik apa lagi turun Pak? Di BEC lagi naik, keren. Ibu, ya silakan. Sama Lintas Solusi Perkasa. Yang lainnya? Aksio. Aksio, PT Aksio, yakin? Yang lainnya? Boleh, saya juga nyari bocoran. Ini bocoran saya mana, Mbak Dela? Bocoran gue? Oh ini dia. Sebenarnya dari tadi saya juga sama, lagi mikir bocoran gue mana ya. Nah saya udah ada, ayo, sok silakan. Lenovo. Styrofoam. Gak ada Bu, gak ada Lenovo. Brand lain itu. Asaba Exxon. PT Asabanya ditambahin. Coba tanya sama Pak. PT Asaba doang ya Pak ya? Aneka Sakti Bakti. Nah, PT Aneka Sakti Bakti. Baik. Ibu, coba disebutkan. PT Tera Indonesia Tbk. PT Tera Indonesia Tbk. PT Tera tambahinnya Data Indonesia. Ini penting buat nanti di e-katalog kan membuka. Iya. Benar. Ibu apa Bu?
PT Teradata Indonesia Tbk. Terus Indonesia. iya Indonesia. Indonesia Tbk. Terus PT Asaba. Tadi panjangannya saya lupa. Terus Epson Epson tambahin Indonesia. Oke, satu lagi. Satu lagi Lintas. Lupa panjangannya. S-nya ada. LSP Lintas Solusi Perkasa. Perkasa. Sekali lagi PT Peta. PT Lintas Solusi. Solusi Pertama. Oh, saya lupa ingat. Udah perkasa ke pertama, nanti ke pertalit lagi. Ulang. PT Lintas Solusi Perkasa. Betul, itu sudah betul. Baik, mohon berkenan Ibu Sinta dan juga Pak Kris untuk membagikan. Pak Kris silakan membagikan hadiah bersama dengan Pak Insan, mohon berkenan. Pak Kris kasih Pak satu Pak buat Pak Insan Pak. Pak Kris maaf. Dua ya. Maaf ya Pak ya. Jangan dulu duduk Pak, foto bersama. Ya silakan bergeser. Duduk. Mohon izin bergeser. Baik. Pak Hud masih ada nggak Pak Hud? Mana? Oh, Pak Hud ada di sana. Baik, terima kasih. Pak Hud, dari 5 orang ini mana 2 orang yang menurut Pak Hud paling favorit pilihan dari Pak Hud dari PT Epson Indonesia? Silakan maju ke depan kasih hadiah. Dan pemenangnya adalah yang mendapatkan tinta printer Epson. Minimal ada kata printernya, iya. Minimal ada kata printernya. Pak, disilakan Pak pilih 2 Pak, Bapak langsung kasih hadiahnya. Ih, spesial. Iya. Pak, iya. Aduh, Bapak ke belakang-belakang. Sok Pak, dipilih Pak. Dan pilihan Pak Hud. Ayo Pak, ayo rayu terus ya. Iya, nanti gantian Pak, kita yang rayu. Masukin RKA. Tepuk tangan buat Ibu Hendra. Satu lagi Pak. Satu lagi diberikan kepada yang paling awal pertama maju. Jangan lupa ya Bu, TKDN-nya, WF. Tadi W-nya apa tadi? WF itu kan apa Bu? Iya, workforce. 5 hal. Terima kasih ibu-ibu. Jangan lupa diposting ya Bu. Tag Lambetura. Biar rame. Iya. Nanggung ngetek yang lain mah Lambetura sekalian ya sama Pak Presiden. Selalu ada. Baik. Dan berikutnya rekan-rekan sekalian, kita akan menyimak presentasi produk update dari PT Teradata Indonesia. Mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah. Vice President Business Development and Strategic Partnership PT Teradata Indonesia, Bapak Timi. Oke, selamat pagi semuanya. Walaupun udah siang harus pagi terus ya. Selamat pagi semuanya. Luar biasa, tadi saya datang pas pagi-pagi di sini, acara masih jam 8, panitia masih pagebruk di sini, tapi beberapa peserta udah pada hadir di sini ya. Semangatnya sungguh luar biasa. Walaupun saya tahu pasti buat ke hotel ini butuh perjuangan, terutama yang naik mobil, karena harus muter dulu ke belakang ya, cari liftnya, masuk ke mall di tengah-tengah yang masih gelap semuanya. Oke, selamat siang semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi kan lagi bagi-bagi door prize. Ada yang udah kebagian tabletnya, mau dibagiin lagi nggak? Mau? Saya kasih satu pertanyaan ya, kalau bisa jawab nanti saya kasih tabletnya. Nah, karena hari ini presentasi saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa harus pakai Axio. Dan mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu juga pada mikirin gitu kan, kenapa sih harus merek lokal? Kenapa nggak pakai merek luar negeri aja? Apakah memang merek lokal ini sekarang udah kualitasnya udah bisa bagus? Nanti after salesnya gimana? Kualitasnya gimana? Nah, coba sekarang kita akan bahas sama-sama di situ. Nah, sebelumnya saya kan boleh dibantu di next. Belum muncul ya? Oke, next lagi aja. Ini nanti aja. Oke, nah ini latihan dulu. Coba tolong sebutin merek-merek notebook yang terkenal di dunia apa aja? Coba pengen angkat tangan yang mau jawab. Pertanyaan pemanasan. Merek notebook. Oke, boleh dikasih mic-nya satu? Ya. Yang mana Pak?
Yang mana aja, silakan pilih aja. Ya. Ibu mana masa yang banyak biar saya deketin. Merek notebook yang terkenal. Sok Bu. HP, Terus? Apple, Udah ada 2, terus? Lenovo, 3. Oke, pindah lagi ke sebelahnya. Oke, pindah lagi dulu. Udah ada 3 merek. Coba. Yuk, siapa lagi? Sebelahnya sini aja ya Pak. Ya. Asus, Acer, Dell, Lenovo, Toshiba, HP, 4, 5, 6. MacBook, Sama Apple ya. Oke, terima kasih. Apa lagi? Fujitech, Fujitech. Kayaknya udah nggak ada deh sekarang deh. Oke. Tapi intinya sekarang Samsung 6. Ya, masih kurang. Sebenarnya harusnya ada banyak banget. Nggak apa-apa. Ini baru pertanyaan pemanasan. Nah, siap-siap buat pertanyaan yang sesungguhnya ya. Oh, belum Pak. Belum. Ini baru pemanasan, latihan angkat tangan biar adu cepet. Nah, mic-nya juga udah ada di belakang kan semuanya. Nah, ini buat hadiah 1 buah tablet lagi nih saya kasih nih ya. Oke Bapak Ibu semuanya, tadi kita udah belajar gitu merek-merek notebook yang terkenal di dunia tuh ada apa aja. Sekarang saya pengen tanya coba Bapak Ibu, bisa tolong sebutkan nggak 3 pabrik notebook, 4 pabrik desainer notebook paling besar di dunia apa gitu. Tadi kan kita udah didengerin tuh merek-mereknya. Silakan Pak, dipilih 1 Pak. 4 pabrik desainer notebook paling besar di dunia. Iya. Nah silakan. Pada anteng ini Pak. Tuh di belakang Pak ada Pak. Jalan pabrik mana? Di belakang. Yang Tadi kan kita udah dengerin merek-merek yang disebutnya ya. Sekarang saya Iya. mau tanya 4 yang paling gede siapa kira-kira? Samsung, Ya, Apple, ya, Oppo, ya. Vivo. Salah semuanya. Oke. 1 meja lagi. Yo, di mana? Nih Pak, yang paling depan Pak. Oh, iya belakang Ini. dulu deh. Oke, belakang dulu. Biar mikir nggak jalan-jalan. Untung nggak nyebutin Phoenix tadi Pak. Acer, Mm-mm. Apple, Mm-mm. HP, Mm-mm. Asus. Ya, salah semuanya. Masih kurang tepat. Oke. Yang depan sini Pak, depan sini. Padahal udah Ini udah nafsu banget nih Pak. Yang depan nih Pak. Mana Pak yang mana? Ini nih Pak, depan nih, meja berdua. Oh, oke. Ya, boleh Pak. Lenovo, Mm-mm. HP, Mm-mm. Dell, sama Dell ya. Lenovo, Apple, Dell. Axio udah masukin 1. Wah, nyogok. Ya, masih kurang tepat juga. Terakhir 1 meja lagi. Silakan Pak. 1. Ini 1 meja. Ya, boleh. Semoga ya. Ya. Apple, Dell, Mm-mm. HP, dan Lenovo. Masih salah juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kasih tahu ya jawaban tepatnya ya. Perhatikan benar-benar karena ini pertanyaan yang sama saya bawa terus keliling roadshow Tech Day se-Indonesia. 4 pabrik desainer notebook paling besar di dunia adalah Quanta, Compal, Winstron, Invertech, Pegatron. Gak ada yang tahu ya. Bapak Ibu, saya nggak nanya mereknya, saya tanya pabriknya. Nah, kenapa saya tampilkan ini Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang tahu nih pabrik-pabrik ini apa. Padahal pabrik yang saya sebutkan ini pabrik yang memproduksi 90% produk gadget termasuk komputer di seluruh dunia. Bapak Ibu mau pakai merek notebook atau apapun, sebenarnya komponennya yang bikin dia lagi. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini kalau lihat yang punya Apple tuh, punya iPhone tuh paling jujur tuh. iPhone merek dari mana? Amerika, buatan Cina tuh ada tulisannya di situ jelas. Design in Cupertino USA, made in China. Jadi kadang-kadang saya suka ketawa kalau ada orang nanya gitu. Kalau Axio kan buatan Cina juga ya Pak ya? Axio kan merek itunya barangnya dari Cina. Nah sekarang saya mau tanya balik, kira-kira dari produk IT mana, dari negara mana yang bukan buatannya dari Cina? Karena hari ini Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kita mau pakai produk IT merek apapun juga, komponennya memang sekarang 90% lebih itu diproduksinya oleh pabrik-pabrik tadi yang semuanya lokasinya di Cina. Jadi semuanya tuh ada di sana, komponennya ada di sana. Nah terus perbedaannya Axio apa? Nah Axio, kami PT Teradata Indonesia, kami satu-satunya hari ini mungkin perusahaan IT yang komponennya juga sama dari sana juga, tapi kita sekarang udah punya tempat riset sendiri di sini, jadi nggak ngimpor utuh jadi sana terus langsung disebar begitu aja. Jadi di riset dulu di sini. Kami udah punya pengalaman di dunia IT lebih dari 30 tahun. Kami juga punya pabrik sendiri, saya kasih lihat dulu pabriknya, foto pabriknya. Nah ini pabrik perakitannya.
Pabrik kitanya ada di Jakarta, di Cakung dengan kapasitas produksi sekitar 250.000 unit per bulan hari ini. Di sana area belakang itu yang gede warna merah tuh pabriknya semua. Di depan kami punya integrated office. Hari ini juga integrated office kami ini ada tempat buat tim R&D-nya juga di sana. Sekaligus tim R&D ini salah satunya adalah cabang dari R&D kita yang ada di Cina di sana. Jadi sekarang nggak cuma orang Cina buka pabrik di sini, buka kantor di sini. Axio sebagai merek bangsa, merek milik anak bangsa, kita juga sekarang punya kantor di Cina buat melakukan riset di sana dan supaya jarak kita makin dekat sama pusat-pusat komponennya yang ada di sana. Kita juga hari ini adalah salah satu merek yang punya lebih dari 2.000 titik sales outlet seluruh Indonesia. Kita juga punya kerjasama dengan lebih dari 800 institusi vokasi di seluruh Indonesia karena kita saat ini jalanin program pelatihan dan transfer teknologi ke adik-adik kita di SMK dan di Politeknik. Kita juga punya lebih dari 200 produk-produk yang dilisted di e-katalog dengan service center juga yang lebih dari 170 hari ini, lebih dari 170 service center yang ada di Indonesia. Kantor cabangnya Teradata Indonesia juga sekarang ada di lebih dari 30 cabang. Dan hari ini sebenarnya juga Axio mau kasih offer yang menarik buat Bapak Ibu semuanya karena mau kasih komisi. Komisinya simpel, mungkin juga hari ini satu-satunya merek nih di Indonesia yang kalau Bapak Ibu beli produknya bisa langsung ngasih komisi secara legal dan resmi. Gimana caranya? Karena kita adalah salah satu dari produk nasional juga yang udah go public, ada sahamnya listed di Bursa Saham Indonesia. Jadi yang mau dapat komisi dari Axio, mau jadi pemilik Axio terbuka untuk umum, tinggal beli sahamnya Rp224 per lembar. Dengan begitu Bapak Ibu ikut berkontribusi dan juga nanti semua hasil penjualannya atau apa nanti akhir tahun juga bagi-bagi buat pemilik sahamnya semua di se-Indonesia. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini Axio kita mau introduce bahwa kita hari ini tidak hanya bikin laptop. Kita nggak cuma bikin komputer aja, tapi hari ini yang mau diupdate adalah kita punya sebuah ekosistem. Ekosistem ini terdiri dari berbagai produk, berbagai teknologi-teknologi terbaru yang kalau nanti digabungkan semua akan menjadikan sebuah solusi. Nah, oleh sebab itu saya akan undang rekan saya, Bapak Jevon, untuk bercerita tentang ekosistem Axio. Silakan Pak Jevon. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Siang, ya. Saya Jevon, Bapak dan Ibu selaku Product Manager dari PT Teradata Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi saya akan menjelaskan ya. Jadi ini terkait tentang produk-produk yang apa sih yang Axio miliki dan apa sih kelebihan dari produk Axio itu sendiri. Tadi sebelumnya Bapak Timi sudah menjelaskan secara global atau holistik pabrik dari semua merek-merek laptop ya Bapak dan Ibu. Jadi semuanya itu terpusat ada di China. Nah sekarang saya lebih dalam lagi, saya akan membahas, mengulik apa sih produk-produk dari Axio itu sendiri. Jadi saya akan memulai Bapak dan Ibu untuk ekosistem yang pertama. Jadi kita mempunyai Axio komersial. Nah Axio komersial ini adalah produk-produk yang Axio tawarkan untuk kebutuhan dari pemerintah, kementerian maupun pemerintah daerah seperti itu. Nah di sini saya tunjukkan ilustrasi dari sertifikat TKDN dan BMP Axio. Untuk notebook Axio pada umumnya kita mempunyai BMP dan TKDN plus BMP di angka 50,7%. Lalu untuk PC desktop itu kita mempunyai di 41,36%, seperti itu. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, kami akan menjelaskan dulu tentang laptop ya. Laptop ini karena penggunaannya secara general lebih banyak daripada produk-produk yang lain. Nah, family atau keluarga dari laptop Axio itu kita sebutnya sebagai MacBook Pro. Nah, MacBook Pro ini kita tawarkan dengan berbagai variasi, mulai yang dari Intel prosesor i3 hingga Intel prosesor i7 dengan prosesor yang sudah terbaru Bapak dan Ibu, menggunakan generasi yang ke-13. Serta kita juga sudah mengadopsi VGA dedicated atau VGA yang tertanam di dalam laptop itu sendiri. Nah ini untuk produk entry level yang Axio tawarkan. Jadi kita mempunyai MacBook Pro 103 dan MacBook Pro 107. Bedanya apa itu Bapak dan Ibu?
Nah, di sini bedanya adalah kita menggunakan prosesor yang 103, kita menggunakan prosesor i3 generasi 10. Jadi simpel ya Bapak dan Ibu, ketika kita ingin membaca SKU produknya Axio, MacBook Pro 103, artinya kita menggunakan Intel generasi 10, 3-nya itu adalah Intel Core i3 seperti itu. Nah, demikian juga MacBook Pro 107. MacBook Pro 107 kita menggunakan Intel Core i7 generasi 10. Lalu fitur yang kedua Bapak dan Ibu, kita juga menawarkan RAM yang bisa di-upgrade dari 8GB hingga 16GB. Serta kapasitas penyimpanannya kita juga offer atau kita menyediakan dari 256 hingga 2TB SSD SATA seperti itu. Nah, selain dari Intel prosesor, kita juga mempunyai produk highlight dari Axio dengan menggunakan prosesor AMD dengan level TKDN di 42,49%. Nah, di sini beberapa kelebihannya ada beberapa Bapak dan Ibu, ada 4 salah satunya. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan fingerprint di touchpadnya. Jadi ini untuk meningkatkan fitur keamanan untuk Bapak dan Ibu ketika login buka laptop. Yang kedua, kita juga menambahkan fitur kamera shutter, privacy kamera shutter. Yang artinya apa itu? Ketika Bapak dan Ibu melakukan konferensi Zoom, Bapak dan Ibu bisa sesimpel mematikan atau mengaktifkan kembali kamera dengan tuas yang ada di atas di webcamnya tersebut. Jadi ini sangat memudahkan sekali ketika Bapak dan Ibu melakukan Zoom conference atau melakukan online meeting. Lalu yang lebih penting Bapak dan Ibu, cover atau casing dari laptop itu tersendiri, kita menggunakan metal cover. Yang artinya apa? Ini sebenarnya mendekati military grade, tetapi kita tidak sertifikatkan military grade seperti itu. Jadi istilahnya, kalau jatuh pun dari ketinggian meja yang ada di Bapak dan Ibu sekarang, itu masih aman, tidak lecet, dan hardware-nya masih bisa digunakan secara aman, seperti itu. Berikutnya, kita juga mempunyai MacBook Pro yang military grade atau laptop yang bercasing military grade seperti ini. Kelebihannya apa Bapak dan Ibu? Kita mempunyai beberapa SKU di MacBook Pro yang military grade ini dengan menggunakan prosesor yang generasi 13 atau yang terbaru. Sekarang itu Intel mempunyai generasi 14 yang kita akan luncurkan juga tahun depan seperti itu. Yang kedua, bahan dari casingnya tersebut itu menggunakan magnesium alloy. Nah, Bapak dan Ibu tahu apakah magnesium alloy ini kuat? Yes, kuat. Karena kenapa? Bahan tersebut digunakan di pesawat terbang. Jadi bahan berkarbon serat ini Bapak dan Ibu, walaupun persentasenya hanya 9% di dalam magnesium alloy ini, dia density-nya sangat kuat namun sangat ringan. Jadi kenapa bisa dikatakan sebagai military grade? Lalu yang ketiga, berat dari laptop ini sendiri Bapak dan Ibu, ini kurang dari 1 kg, yang artinya hanya secara realnya hanya 914 gram. Jadi ini sangat fleksibel ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan pekerjaan yang mobile. Jadi ini bisa dibawa dan dimasukkan di tas tenteng seperti itu, jadi tidak berat. Nah, military grade yang Axio gunakan itu kita menggunakan tipe yang MIL STD 810G. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tahu military grade ini banyak levelnya, ada kira-kira 10. Tetapi yang Axio gunakan yaitu military grade yang MIL STD 810G. Di sini kita mempunyai 10 indikator pengetesan Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu melakukan purchasing atau melakukan pembelian melalui lintas grup, Bapak dan Ibu juga bisa memintakan sertifikat tersebut. Jadi ini untuk bahan, untuk bukti juga, untuk bisa dipertanggungjawabkan apakah benar bahan ini military grade seperti itu. Berikutnya kita juga mempunyai all-in-one. Jadi all-in-one ini konsepnya adalah PC desktop yang tertanam langsung dengan monitornya seperti itu. Kelebihannya apa Bapak dan Ibu? Tentu menggunakan space yang lebih tidak banyak ketimbang menggunakan PC desktop. Yang kedua, lebih terlihat elegan Bapak dan Ibu. Jadi hanya dengan satu device itu saja sudah ada monitor dan PC desktopnya di dalam. Nah, MyPC One Pro L7Z ini kita sudah ber-TKDN dan DMP 40,01% di sini. Salah satu keunggulannya Bapak dan Ibu, kita menggunakan layar 4K dan ini sudah 27 inch di sini. Yang kedua, kita juga sudah bezel-less. Nah, bezel-less ini apa Bapak dan Ibu? Bezel-less ini jarak antara casing dan layar itu sangat tipis atau bisa dikatakan kurang dari 3 mm. Jadi ini sangat tipis sekali seperti itu. Jadi kelihatan lebih elegan dan lebih stylish.
Yang ketiga Bapak dan Ibu, tentunya bahan dari kakinya itu sendiri kita juga sudah menggunakan besi. Jadi ini sangat kuat, tidak mudah goyah ketika kita tidak sengaja terkena tangan tersenggol seperti itu. Berikutnya juga kita memahami juga Bapak dan Ibu, ketika kita melihat pasar atau kita melihat beberapa user, pekerjaan mereka itu lebih tinggi daripada kebanyakan user. Yang artinya apa? Contohnya rendering foto atau rendering video seperti itu. Nah, disitulah kita meluncurkan juga produk all-in-one yang menggunakan VGA dedicated. Artinya VGA ini terlepas dari mainboardnya itu sendiri. Jadi ini VGA-nya tertanam dan terpisah dari mainboard itu. Kita meluncurkan dua tipe varian Bapak dan Ibu. Yang pertama menggunakan VGA 2GB dan yang kedua kita menggunakan VGA 4GB. Dan lebih uniknya lagi Bapak dan Ibu, kita juga menggunakan desktop processor. Apa itu desktop processor? Desktop processor ini desktop processor yang bisa dilepas dari motherboardnya itu sendiri. Jadi ini suatu produk yang tidak ada di kompetitor yang ada saat ini seperti itu. Kelebihannya apa Bapak dan Ibu? Kelebihannya adalah kita bisa menyesuaikan dari preferensi yang Bapak dan Ibu inginkan. Yang kedua, tentunya kita juga bisa mengadjust seberapa berat pekerjaan yang Bapak dan Ibu kerjakan setiap hari seperti itu. Jadi ini sangat fleksibel sekali untuk SKU produk all-in-one yang berdedicated VGA. Lalu untuk PC desktop, kita juga mempunyai semua range Bapak dan Ibu. Makanya itu kita mempunyai sampai saat ini yang tadi Bapak Timi jelaskan, kita mempunyai lebih dari 200 SKU produk yang tayang melalui penyedia di e-katalog. Karena kenapa? Karena salah satu kelebihan dari Axio yaitu kita CTO. CTO itu adalah custom to order, yang artinya apa? Kita bisa menyesuaikan, kita bisa mengadjust spesifikasi yang akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dari hasil diskusi seberapa berat atau seberapa fleksibel dari pekerjaan yang Bapak dan Ibu kerjakan setiap hari. Nah, untuk PC desktop kita menawarkan semua prosesor Bapak dan Ibu, mulai dari generasi 10 hingga generasi 13. Yang lebih uniknya lagi Bapak dan Ibu, kita menyediakan apa yang Intel keluarkan sebulan atau 2 bulan berikutnya, kita bisa menyediakan juga itu ke Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, kita juga menyediakan berbagai ukuran dari monitor, mulai dari 21 inch, 24 inch, 24 inch yang menggunakan touchscreen hingga 27 inch. Serta kita juga bisa mengkombinasikan berbagai media penyimpanan, mulai dari NVMe, SSD SATA, dan hard disk seperti itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita juga mempunyai salah satu produk yang tidak kalah unik Bapak dan Ibu. Saya sendiri telah menyiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0. Terdapat 3 hal utama. Yang pertama, di era industri 4.0, penguatan SDM adalah kebutuhan. Indonesia memiliki bonus demografi. Pada tahun 2030, jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh 2 kali lipat. Tantangannya adalah penyiapan SDM yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, pemerintah mendorong dunia pendidikan untuk menyiapkan SDM yang kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Salah satu cara untuk meningkatkan SDM di dunia pendidikan yaitu dengan adanya kurikulum, pelatihan, dan juga alat peraga yang sesuai dengan teknologi 4.0. Axio Robotik hadir untuk menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan juga dunia industri. Kami dari Axio Robotik yang merupakan perusahaan lokal di Indonesia hadir untuk membantu dunia pendidikan dengan solusi lab robotik industri 4.0. Solusi lab robotik industri 4.0 terdiri dari alat peraga pendidikan, kurikulum pengajaran, pelatihan, dan juga sertifikasi yang sesuai dengan aplikasi di industri 4.0. Dan berikut adalah modul alat peraga kami.
lab robotik itu penting? Karena dengan adanya lab robotik di tempat Anda bisa melakukan pelatihan dan juga sertifikasi untuk siswa Anda. Dan kedepannya bisa menjadi tempat uji kompetensi robotik bagi sekolah dan industri di sekitar Anda. Sehingga bisa meningkatkan branding dan juga benefit bagi sekolah Anda. Sekarang, Axio Robotik hadir untuk berkontribusi dan berkolaborasi dengan Anda. Terima kasih. Salam dunia pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, jadi salah satu poin yang kita bisa tangkap dari pernyataan Presiden yaitu penggunaan atau revolusi industri 4.0 seperti itu. Nah maka dari itu untuk menjawab tantangan dari dunia ini juga kita menghadirkan yang namanya aksio didaktik. Nah apa itu aksio didaktik yang tadi sudah disampaikan di video tersebut? Kita menyediakan manipulator Bapak dan Ibu. Jadi manipulator ini berbentuk robot yang kita simulasikan dalam bentuk versi miniknya atau versi replika kecilnya. Nah, kelebihan dari menggunakan aksio didaktik tersebut ada 5 Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita menyediakan alat peraga tentunya dengan kurikulum serta teaching materialnya atau materi pengajarannya. Yang kedua, kita juga sudah menyediakan tentunya service center. Yang artinya apa? Service center ini juga berlaku untuk semua produk yang Axio miliki. Jadi service center ini semua terintegrasi, bisa mengerjakan atau bisa menservis ketika Bapak dan Ibu mempunyai alat peraga tersebut dan rusak, Bapak dan Ibu bisa menserviskan. Yang ketiga Bapak dan Ibu, jaringan dari Axio didaktik ini juga kita sudah melakukan bekerjasama juga dengan Axio yang ekosistem lain yaitu Axio Education. Kita bekerjasama juga dengan SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Yang keempat, kita juga sudah tentunya ber-TKDN dan DMP Bapak dan Ibu. Jadi levelnya untuk sekarang ada di 20,01%. Nah, ada 2 produk Bapak dan Ibu untuk robot yang Axio tawarkan. Yang pertama yaitu Axio manipulator 4 aksis. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya nih, apa sih Axio 4 aksis itu atau manipulator 4 aksis? Nah, 4 aksis ini bisa dibayangkan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi bayangkan robot itu ada engselnya atau ada lengannya seperti itu. Nah, kita mempunyai kalau yang 4 aksis itu kita mempunyai 2 lengan yang ada di atas high arm dan low arm atau middle arm seperti itu. Yang ketiga kita mempunyai base atau akarnya seperti itu. Dan Bapak dan Ibu juga bisa lihat simulasinya ada di depan atau ada di booth kami yang ada di depan lift seperti itu. Nah kegunaannya seperti apa? Nah kegunaannya ini Bapak dan Ibu ketika siswa-siswi SMK sudah lulus dari masa sekolahnya, mereka bisa pergi atau mereka bisa ke dunia kerja dengan tidak ada shock seperti itu. Karena di dunia kerja ini tentunya kita sudah persiapkan secara dini pada saat mereka sekolah. Nah, secara praktikalnya Bapak dan Ibu, tentunya penggunaan ini biasanya ada di industri. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu ketika misalkan ada di industri mobil seperti itu untuk memindahkan engsel dari pintu mobil dari titik A ke titik B seperti itu. Jadi sama persis cara kerja robotnya seperti apa, hanya kita mempunyai replika yang lebih kecil dan kita representasikan ada di depan seperti itu. Nah, yang kedua kita juga mempunyai robot 6 aksis. Bedanya apa Bapak dan Ibu untuk robot 6 aksis ini? Kita bisa di lengannya itu kita bisa bergerak secara 360 derajat. Jadi banyak aktivitas yang bisa dikerjakan dengan 360 derajat tersebut seperti itu. Berikutnya kita juga mempunyai salah satu produk yang tidak kalah unik untuk persawahan.
Baik, jadi produknya yaitu drone Bapak dan Ibu. Nah, drone ini kita sebutnya sebagai drone sprayer. Nah, di dalam drone tersebut kita menyediakan beberapa kapasitas penyimpanan, mulai dari 10 liter hingga 30 liter. Tapi yang ber-TKDN baru yang 10 liter, seperti itu. Nah, kelebihan dari drone itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Kita merangkum, kita menyimpulkan ada 4 kelebihan. Yang pertama tentunya lebih presisi dan lebih akurat. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Karena dengan menggunakan beberapa radar yang ada di drone, contohnya terrain radar dan obstacle radar. Secara ringkas Bapak dan Ibu, jadi terrain radar ini dia radar yang berfungsi untuk mengatur seberapa jarak yang ideal untuk bisa mengatur jarak drone antara permukaan tanah dan drone itu sendiri di ketinggian level terbang yang aman dan tentunya lebih efisien ketika mereka ingin menyemprotkan cairan pestisida ke area persawahan, seperti itu. Nah, yang kedua tentunya ini lebih mudah untuk dipakai ketika dipakai di area persawahan yang susah dilalui oleh manusia. Tentunya kenapa Bapak dan Ibu? Karena ketika kita mengandalkan full tenaga manusia di area persawahan yang susah kita observasi, tentunya ada beberapa area yang tidak tersirami secara efisien dan efektif. Maka dari itu pun tentunya outputnya itu juga akan berbeda. Nanti saja outputnya tidak maksimal seperti itu. Nah, dengan menggunakan drone dan radar yang tadi sudah saya sampaikan, tentunya dia bisa memberi hasil yang optimal Bapak dan Ibu. Jadi dia bisa memberikan jarak dan ketinggian elevasi terbang yang akurat dan tentunya lebih efisien untuk menyemprotkan ke semua area persawahan. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, tentunya hasil dari semua penyemprotan itu bisa dievaluasi dan bisa dijadikan hasil yang tentunya untuk bisa dijadikan evaluasi pada akhirnya apakah penyemprotan menggunakan drone ini akurat atau tidak, maupun efisien ataupun tidak, seperti itu. Nah, saya berikan contoh untuk penggunaan drone di ilustrasi Bapak dan Ibu. Jadi saya menggunakan satu variabel menggunakan 1000 mili per hektar. Dengan asumsi satu hari kerja itu kita menggunakan 6 jam kerja saja. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat beberapa indikatornya. Saya akan ambil indikator yang ketiga, waktu pengerjaannya. Di sebelah kanan Bapak dan Ibu tentunya konvensional itu kita menggunakan tenaga manusia full, tenaga manusia. Di situ didapatkan sekitar 232 menit, yang artinya ini bisa kurang lebih 3 jam lebih Bapak dan Ibu. Nah, dengan menggunakan drone Bapak dan Ibu dengan variabel 1000 ml per hektar dengan asumsi 6 jam kerja sehari, itu bisa dipangkas hingga 10 jam saja. Lalu yang kedua, dengan efektivitas kerja tentunya lebih tinggi dengan menggunakan drone karena variabel 1 dan variabel 2 tentunya sangat berkorelasi. Dan yang lebih penting untuk biaya operasionalnya ini bisa dipangkas hingga 50%. Dari 400.000 hingga menjadi 290.000-an, seperti itu. Nah, tentunya ini kita juga harus memperhatikan beberapa variabel untuk menggunakan drone. Yang pertama adalah arah angin. Di sini kita juga harus memperhatikan bagaimana sih drone itu supaya bisa terbang lebih efisien. Kita juga harus bisa membaca arah angin. Nah, arah angin ini tenang saja Bapak dan Ibu, kita juga sediakan ada di fitur di dalam joystick daripada drone itu tersebut. Yang kedua, tentunya dengan menggunakan beberapa kapasitas penyimpanan, baterai tersebut tentu berefek ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita menggunakan 10 liter dengan menggunakan 30 liter, tentu hasil dari baterai tersebut, seberapa lama dia bisa terbang dan seberapa cepat angin yang ada di area itu tentunya sangat berpengaruh terhadap penggunaan drone tersebut, seperti itu. Nah, berikutnya kita juga memahami Bapak dan Ibu bahwa di suatu kota itu tentunya harus menjadi smart city. Nah, menjawab dari tantangan tersebut, kita menyediakan satu produk, yaitu CCTV dengan artificial intelligence, seperti itu. Di Axio kita menyediakan 2 bundling. Yang pertama, kita menyediakan kamera beserta AI-nya, yaitu untuk bisa membaca plate recognition atau membaca plat mobil. Nah, ini penggunaannya ada di e-tilang, seperti itu. Ketika di e-tilang ini kita bisa membaca dengan kecepatan misalkan yang ada di tol ya 80 hingga 100 kecepatan ideal, dia bisa bekerja sama atau bisa terintegrasikan datanya ke kepolisian, lanjut bisa ketika ada pelanggaran di situ dia bisa mengirimkan notifikasi, seperti itu. Yang kedua, dia juga bisa membaca face recognition.
Nah, face recognition ini kita sudah ada project pilot atau project portfolio kita ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di imigrasi seperti itu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, sorry lewat. Jadi kita juga bisa memantau ketinggian air di pintu air. Jadi seberapa cepat air itu mengalir dari hulu ke hilir, kita juga bisa mengantisipasinya ketika ada di bantaran. Kita juga bisa memberikan notifikasi melalui beberapa sinyal atau beberapa titik poin kamera yang sudah terpasang, yang kita sudah tetapkan, dia bisa mengirimkan notifikasi ke pusat komando seperti itu. Nah, dari paket-paket atau bundling yang saya sebutkan tadi, kita juga menyederhanakan menjadi 2 paket, yaitu yang pertama ada standar paket dan yang kedua pro paket. Yang standar paket, Bapak dan Ibu, secara standar kita menyediakan 5 paket, 5 unit kamera berbentuk dome. Yang pro juga sama, kita juga menyediakan 5 unit kamera dome. Nah, perbedaannya adalah dari graphic card-nya atau dari graphic package-nya. Yang standar kita menggunakan 12 GB Nvidia RTX A2000. Dan yang ke pro package kita menggunakan 48 GB Nvidia GPU. Nah, perbedaannya apa di sini? Kenapa perbedaannya sangat jauh sekali dari 12 ke 48? Karena kita juga harus memperhatikan ketika kamera-kamera ini ditaruh di beberapa titik strategis, seberapa cepat dia bisa memproses data untuk bisa ditransmisikan ke pusat komando seperti itu. Nah, nanti dari tim kami atau dari tim Axio atau dari tim prinsipal bisa memberikan konsultasi ke Bapak dan Ibu sekalian untuk mana sih paket yang lebih efisien dan tentunya lebih efektif seperti itu. Berikutnya kita juga mempunyai Axio Display. Nah, Axio Display ini adalah produk yang kita namakan di bahasa Indonesia yaitu papan tulis digital seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan kegunaan dari interaktif smart screen atau papan tulis digital tersebut. Baik, berikut cuplikan singkatnya. Nah, jadi beberapa fitur dari Axio Interactive Smart Screen yang Bapak dan Ibu juga bisa lihat di depan, yaitu ada beberapa fitur. Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu melakukan Zoom meeting atau teleconference, Bapak dan Ibu bisa sesimpel ketika Bapak dan Ibu ingin menyampaikan materi atau share screen, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan anotasi langsung di screen tersebut. Jadi misalkan Bapak dan Ibu lagi menyampaikan materi, tiba-tiba Bapak dan Ibu ingin menyampaikan beberapa tulisan atau beberapa highlight, atau Bapak dan Ibu ingin meng-highlight beberapa tulisan. Bapak dan Ibu bisa menggunakan stylus pen yang kita berikan juga. Kita memberikan dua buah stylus pen di Axio Interactive Smart Screen kami. Ataupun juga Bapak dan Ibu bisa menggunakan jari Bapak dan Ibu untuk meng-highlight atau mencoret atau apapun itu di layar tersebut. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tentunya di papan tulis digital ini Bapak dan Ibu bisa project screen sharing. Apa itu project screen sharing? Apa yang ada di tampilan HP atau monitor Bapak dan Ibu langsung bisa proyeksikan ke layar papan tulis digital tersebut. Lebih uniknya lagi atau lebih hebatnya lagi, Bapak dan Ibu langsung bisa klik, atau Bapak dan Ibu bisa double klik, atau Bapak dan Ibu bisa melihat preview dari gambar tersebut ketika Bapak dan Ibu mempunyai kabel OPS. Nah, kabel OPS ini tidak include, tetapi kami menyediakan slot juga di Axio Interactive Smart Screen kami, seperti itu. Yang ketiga, Interactive Smart Screen kami juga memiliki slot mini PC, Bapak dan Ibu. Yang artinya apa? Papan tulis digital tersebut kami bawakan secara standar menggunakan Android OS 9 dan 11, seperti itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu ingin ada kegunaan atau ingin ada kebutuhan menggunakan Windows, Bapak dan Ibu bisa membeli mini PC yang ukurannya mini. Bapak dan Ibu bisa colokkan atau Bapak dan Ibu bisa inputkan di papan tulis digital tersebut. Jadi
ada 2 OS yang berbeda di dalam satu papan tulis digital seperti itu. Jadi ini sangat membantu sekali, seperti komputer yang ukurannya sangat jumbo seperti itu. Nah, berbicara tentang ukuran, kami mempunyai 5 ukuran. Yang pertama 55, 65, 75, 86, dan yang paling besar 98 inch. Yang Bapak dan Ibu lihat di depan ruangan ini, yaitu itu sudah menggunakan generasi 2. Apa itu generasi 2? Kameranya Bapak dan Ibu sudah terintegrated dengan papan tulis digital tersebut, seperti itu. Semua produk yang tadi saya jelaskan, semuanya bisa diservis centerkan di Axio IT Clinic ataupun partner yang bekerja sama dengan Axio yang tersebar di seluruh daerah. Total kami memiliki 170 service point Bapak dan Ibu yang tersebar semuanya di seluruh Indonesia, ataupun yang ada di kabupaten ataupun kecamatan yang ada di kota-kota kecil. Kami juga bekerja sama dengan beberapa dealer atau partner yang ada di kota tersebut untuk bisa menserviskan atau memperbantukan ketika Bapak dan Ibu juga mempunyai kendala di penggunaan produk Axio seperti itu. Berikutnya saya tampilkan tentang ekosistem berikutnya, cuplikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari Saudara MC. Saya berdiri di sini selaku perwakilan dari PT Epson Indonesia. Mungkin perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Hud Apriyadi. Kebetulan saya juga orang Bekasi Bu. Saya tinggalnya di Bekasi juga. Jadi saya ngerasa ya bangga juga ya pengen ikut serta untuk berpartisipasi di acara perkenalan produk Axio maupun Epson kepada seluruh instansi pemerintah yang ada di Pemkot Bekasi ini, khususnya untuk yang Barjas ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan dulu kepada yang terhormat Ibu Dr. Reni Hendrawati MSI selaku staf ahli Wali Kota bidang ekonomi dan pembangunan dan kemasyarakatan. Maaf tadi sepertinya berulang beliaunya. Terus yang kedua Bapak Bilang STME selaku Kabak UKPBJ Setda Kota Bekasi yang barusan ya Pak. Terus yang ketiga kepada Ibu Sri Nurmalina dan Mbak Hoirun Nusa selaku perwakilan dari PT Lintas Solusi Perkasa. Yang keempat Bapak Christian Ari yang tadi udah duluan dari Asaba selaku distributor dari Axio, mungkin perwakilannya ya Pak. Oke, terus yang kelima kepada seluruh OPD Pemkot Bekasi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya ingin mempresentasikan produk-produk Epson yang tadi cukup mungkin ada banyak pertanyaan terkait Epson ya. Mungkin tadi Pak Bilang juga sempat infoin bahwa Epson ini sudah TKDN, cuman mungkin ada sedikit miss yang perlu kita perjelas seperti itu. Oke, next Mas. Oke, next. Nah, ini perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Mungkin yang selama ini taunya Epson itu apa sih? Nah, di sini saya sekilas aja histori dari Epson. Epson itu sebenarnya perusahaan yang berada di Jepang. Mereka pertama kali memproduksi adalah jam tangan. Jadi Bapak Ibu kalau pakai jam tangan merek Seiko itu adalah induk dari perusahaan kita, Epson. Makanya merek Seiko. Nah, jadi pada tahun 1942 itu mereka membuat jam tangan sekaligus membuat alat untuk menghitung apa sih istilahnya lomba untuk lari gitu. Waktu itu ceritanya ada olimpiade di Jepang. Nah, mereka bikin stopwatch lah kurang lebih seperti itu, tapi di print hasilnya. Nah, itu pakai jam tangan Seiko. Nah, dari situ berkembang sehingga sampai saat ini kita mengembangkan
produk-produk printer gitu. Jadi dari situ awal cikal bakalnya kita fokus ke printer sampai ke beberapa produk yang lain. Jadi nggak cuma printer, Epson sendiri sudah mengembangkan produk yang lain seperti scanner, ada proyektor, dan lain-lain. Bahkan robot juga kita punya ya. Oke, next. Nah ini dia, secara global kami ada di seluruh dunia. Kebetulan Epson Indonesia di bawah regional di bawah regionalnya Epson Singapura. Jadi kita cukup terluas juga ya. Oke, next. Nah ini regionalnya yang di bawah Singapura kita ada banyak. Kebetulan Epson sendiri ada di Indonesia ada dua. Yang pertama di Cikarang, yang Bapak Ibu tahu itu di kawasan Egypt, sama yang satu lagi di Batam, di kawasan industri muka kuning loh, selain di Batam. Oke, next. Nah ini dia terkait after sales. Service coverage area kita cukup luas. Di sini terdiri dari 28 Epson Auto Rest Service, Epson Sales and Service dan 200 Auto Rest Service kita. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada kendala dengan produk-produk kami, tidak usah khawatir karena jaringan servis kami cukup luas. Oke. Nah, untuk mengembangkan teknologi itu, kami saat ini Epson sudah memiliki 3 teknologi produk yang kita kembangkan, di mana yang pertama adalah Precision Core. Ini untuk printer. Kenapa printer kita cukup handal? Karena memang sudah menggunakan teknologi print head-nya, yaitu teknologi Precision Core. Terus yang kedua untuk proyektor. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Terbukti bahwa hampir semua instansi corporate maupun government sudah banyak menggunakan proyektor Epson. Jadi di sini saya lihat di Hotel Santika di sini sudah menggunakan proyektor Epson. Oke, dengan teknologi 3LCD. Serta yang ketiga force sensor. Apa sih force sensor? Nah ini lebih ke manufaktur ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan kita memang punya produksi di Cikarang maupun di Batam. Itu menggunakan robotik untuk pekerjaan yang sangat presisi, sehingga kalau pakai orang sebenarnya kurang, makanya kita menggunakan robot. Nah itu teknologinya si sensing teknologi. Oke, next. Nah ini untuk lokasi kami ada di kantor kami di Cibis Tower, di Tower 9 itu di daerah Cilandak. Jadi kalau Bapak Ibu main ke daerah sana mungkin bisa mampir ke kantor kami. Oke, next. Nah, ini dia. Kami juga sudah membuat showroom di mana kita nggak cuman jualan aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu solusi-solusi apa aja sih yang Epson sudah buat untuk kebutuhan user. Nah, kita sudah ada di sini namanya Epson Solution Center Lot 304. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin sekarang ini menggunakan batik ya, itu batik sendiri sekarang udah teknologi tidak seperti zaman dulu, cuman hanya catok ataupun yang lurik ya. Sekarang sudah menggunakan batik yang di print. Nah, salah satunya Epson sudah memproduksi batik merek Klambi. Jadi kalau Bapak Ibu beli merek Klambi batik itu sudah menggunakan motif yang di print dari printer Epson. Nah itu ada di showroom kita juga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti seperti apa. Jadi kita mengadop teknologi Sublim, printer Sublim. Gitu. Oke, next. Nah ini aktivitinya. Jadi ada terlihat di sini ada beberapa produk yang kita pakai, bahkan ada juga yang kita demonstrasikan kepada customer. Di sini ada lihat ada printer DTG, direct to garment. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau mengeprint ke kaos juga kita punya namanya printer DTG. Oke, next. Nah, ini masuk ke intinya Bapak Ibu terkait Epson TKDN produk. Oke, next. Nah, tadi sudah mungkin dijabarkan sama Pak Bilang dan beberapa narasumber yang lain terkait dari Kepres ya, Pak Presiden Jokowi menerbitkan nomor 2 tahun 2022 terkait pembelian produk TKDN. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat Epson cukup lumayan total produk yang sudah di TKDN-kan ada
totalnya 22 SKU, di mana terdiri dari 8 untuk scanner dan 6 untuk printer, serta 8 untuk ink consumable. Jadi ink consumable itu si tintanya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti kebetulan barang-barangnya ada di display di booth kami yang di luar. Nanti bisa lihat apa aja sih yang sudah TKDN dan seperti apa bentuknya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau total TKDN plus BMP-nya kurang lebih seperti ini ya, sudah di atas 40%, walaupun memang ada yang masih 30-an. Oke, next. Nah, ini yang tadi ink consumable-nya. Nah, ini kan menarik ya, Bapak Ibu bisa lihat. Kita untuk yang printer dan scanner itu kita sudah buat di Cikarang. Makanya kita TKDN-nya cukup tinggi karena memang sudah buatnya di lokal. Kita buat di pabrik kita di Cikarang, serta untuk yang ink ini juga kita buatnya di Batam. Jadi memang khusus untuk di Batam itu bikinnya untuk ink consumable, serta ada beberapa scanner lah yang dibuat di sana. Oke, next. Nah, ini yang tampilannya ada di e-katalog, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi bisa dipilih. Mungkin waktu awal-awal e-katalog itu kan memang yang menampilkan itu dari kita prinsipal Epson. Cuman karena belakangan peraturannya e-katalog berubah lagi, jadi yang menampilkan itu kan sekarang dari reseller. Nah, kadang-kadang reseller tuh copas, copy paste aja. Padahal banyak produk-produk kita yang belum TKDN. Kan tadi Bapak Ibu bisa lihat hanya 22. Ternyata karena produk kita saking banyaknya, mereka copas untuk TKDN-nya ke produk yang lain, walaupun produk lain itu belum TKDN. Oke, next. Jadi harus dilihat dulu ya, diperhatikan. Oke, mungkin itu Bapak Ibu presentasi dari saya.